Hai teman-teman aku semua dari Sabah sampai Merauke. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku doakan rezeki kalian semakin bertambah dan semakin luas ya rezekinya, dan bertambah-tambah kesehatan luar dalam. Dan aku doakan semoga kalian bertambah usianya sampai tua memuti ya teman-teman. Jangan lupa ya, kalau sudah sukses bersedekah sama orang yang tidak mampu seperti yatim piatu atau di panti jompo atau orang-orang yang tidak mampu yang sangat membutuhkan ya teman-teman. Oh ya teman-teman, Maria Happy Vlog, aku ini ya membuat konten ini berkaitan dengan keadaan ya. Kebetulan aku punya saudara laki-laki cowok, adik aku paling bungsu, mengalami kecelakaan gitu ya, ditabrak mobil. Jadi dia ini kurang persis kayak mana dibilangnya, kejadiannya itu jam 1 malam. Jadi dia ditabrak mobil kencang gitu ya teman-teman, tapi puji Tuhan tidak sampai gitu ya mencelakakan dia gitu ya, hanya kakinya gitu kena kayak mana ya, kayak apa, kena sambar atau kayak mana dia, jadi terjatuh tergilir atau kayak mana lah ya gitu kakinya. Jadi dari semalam itu ya, ini aku buat konten hari ini, tapi kejadiannya itu semalam yang lalu, 2 hari lalu. Jadi aku buat konten itu semalam ya teman-teman ya. Masuk aku rekaman video itu semalam dan hari ini aku share ya teman-teman. Ini ya aku lagi buat kopi gitu ya teman-teman. Jadi aku sekarang lagi mengurus adik aku ya. Aku mau persiapkan susu energen buat adik aku. Sorry ya, aku barengkan dulu ya, karena kebetulan aku memakai baju yang ada gambar-gambar ini ya, gambar Bapak Presiden Prabowo dengan juga itu ya Gibran. Jadi aku ini ya nggak sengaja gitu ya menggunakan baju ini, jadi daripada diperlihatkan gambarnya aku buramkan gitu ya teman-teman. Nah seperti ini ya, itu adik aku ya, cowok paling musuh gitu ya teman. Kakinya itu ya, tapaknya itu bengkak gitu ya teman-teman ya, karena mungkin pada saat itu terlintas mobil kencang gitu kan, dia tersambar gitu, jadi dia terpantar gitu, terlempar entah kayak mana, jadi mungkin agak seleo kakinya gitu ya. Jadi dia kena itu ya di tapaknya kaki sebelah kiri kalau salah, jadi agak bengkak. Ini aku dinasihati teman tetangga gitu kan, bikin es batu dicampur air gitu ya, diinginkan jadi direndam kakinya ini ya teman. Jadi terpaksa aku turuti karena teman aku itu kan tukang urut gitu kan. Jadi dia udah berpengalaman gitu menangani pasien. Jadi karena aku dapat petunjuk, jadi aku praktekkan langsung teman-teman ya. Aku mau kebetulan ada sepatunya dari ini ya, dari itu aku nomor 1 gitu ya, dari kulkasnya. Jadi aku ambil, jadi aku rendam lagi kakinya ini teman-teman ya, di apa ini, di ember ini ya teman-teman ya. Jadi aku biarkan gitu sampai 5 menit tadi ya teman-teman ya. Jadi aku siram-siram kakinya terus pakai ini ya, air es batu gitu ya. Ini dia aku ya teman-teman ya. Jadi aku biarkan dia tidur situ ya teman-teman. Oh ya, itu kasur yang dipakai tadi teman. Jadi hari ini kasurnya telanjang pula ya kan, jadi aku letakkan gitu. Oh ya teman-teman, ini aku kasih dia snack-snack gitu ya kan teman-teman. Dia sudah ini ya, sudah makasih yang tadi ini aku merekamnya di siang hari gitu, jam 1 jam 2 gitu teman ya. Jadi ini sekarang aku kasih snack itu kan, dengan minum energen untuk menambah kekuatan dia, dan aku juga mengasih snack gitu ya, snack makanan ringan-ringan gitu ya teman ya, supaya jangan dia lemas gitu ya. Jadi aku sudah memberi dia makan sarapan dan juga makan siang gitu teman ya. Adik aku cowok paling busuk gitu ya. Jadi aku harus ini ya teman-teman, harus lapang dada menghadapi keadaan, kenyataan kehidupan yang aku alami gitu ya teman ya. Jadi tidak ada yang harus kututupi bagi teman-teman ya, supaya teman-teman itu tahu kehidupan aku seperti apa gitu ya teman-teman ya. Jadi aku itu ya bersyukur aja pada Tuhan Yesus karena adik aku diberi kesempatan untuk hidup bernapas gitu teman ya. Oh ya teman-teman, ini juga ada daun opo-opo gitu ya, daun khususnya untuk membalut luka yang seleo atau membalut luka untuk yang mengalami kecelakaan. Jadi inilah temannya daun mancur itu daun apa dulu lupa aku. Jadi aku disarankan untuk menumbuk-numbuk gitu ya, itu bagian tengah-tengahnya itu ya, apa namanya itu, kayak apa namanya itu, batang-batang kayu itu, batangnya itu ya teman-teman ya, batang di tengah kayu itu ya. Ini daunnya tebal ya teman-teman ya. Jadi ini persyaratannya untuk mengikat lukanya itu ya teman-teman ya, untuk membalut, karena ini nanti aku salapkan pakai minyak makan biasa gitu teman ya, terus dibakar gitu ya. Jadi aku harus membeli
ini ya gede-gede gitu, apa namanya, buah pala gitu ya teman-teman ya. Jadi aku dianjurkan untuk menumbuh buah pala gitu teman-teman ya. Itu obat untuk mengepeskan pekaan dan juga melunturkan semua rasa pegel linu rasa linu gitu ya teman-teman ya. Karena aku kurang paham apa namanya perawatan tradisional gitu ya teman-teman. Jadi aku mendengar karena teman tetangga itu sudah berpengalaman tangani pasiennya gitu ya teman-teman. Jadi aku taati aja gitu ya teman-teman. Jadi aku sekarang mempersiapkan itu ya, apa namanya itu ya, ada lupa saya, itu ya apa namanya obatnya itu ya teman-teman ya, buah pala dan juga daunnya itu ya teman ya. Jadi ini aku sekarang mau melihat dia aku gimana ya teman ya. Jadi aku sekarang mau memperhatikan dari aku supaya aku ini ya tidak tidak kesulitan ke depannya nantinya teman-teman. Jadi aku terpaksa dudukkan dia karena dia kepengen duduk katanya itu teman ya. Dia ini ya jenuh bosan di kamar gitu ya. Nah itulah kasur yang kemarin punya dia aku jemur ya. Ini adik aku, jadi aku bantu dia berdiri jalan karena kakinya sakit ya teman ya. Jadi aku jalan beri ini aja kekuatan ya, dia ngepangkulan gitu ya teman-teman. Dia mau ke kamar mandi gitu ya teman ya. Terpaksa dia ke kamar mandi, di pintunya itu dia duduk jongkok buang air kencing gitu ya teman-teman ya. Jadi adik aku itu sekarang lagi ini ya benar-benar drop gitu ya teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan lah dia kakinya sembuh gitu ya teman ya. Jadi terpaksa harus ditunggu ya, sore diperlambatkan. Jadi ini ya teman-teman ya, harus tahu semua aktivitas aku itu tidak ada yang berjalan mulus gitu ya. Pasti ada aja itu kejadian yang tidak diinginkan. Seperti inilah contohnya adik aku mengalami hal apa yang tidak diinginkan seperti ini ya, kecelakaan gitu ya. Tapi ini kurasa bukan kecelakaan, cuma disamper mobil kelewatan lewat gitu ya. Mungkin mobil ini lajunya kencang banget gitu ya, jadi dia terdampar gitu sehingga mengakibatkan kakinya ini terselit, terkilir, atau gimana saya kurang tahu gitu persis ya. Jadi dia ini ya mengalami kesakitan gitu ya teman-teman. Jadi aku harus sabar menghadapi keadaan gitu teman ya, karena adik aku ini ya gimana dibilangnya, cowok paling busuk terlalu manja gitu ya. Jadi dia ini sudah biasa aku perhatikan gitu ya, sudah biasa aku tangani gitu ya teman ya. Jadi kalau dia sakit, demam, apa-apa penyakitnya, selalu dia mendatangi aku gitu ya. Gimana ya, dia istilahnya aku itu dianggap seperti pengganti orang tua aku cewek gitu ya, mengganti ibu gitu ya, orang tua aku perempuan gitu ya. Jadi dia itu bersandar bersandar itu ya pertolongan gitu bagi saya gitu ya teman-teman, walaupun tidak memberi uang atau memberi apa yang kebutuhan dia, cuma perhatian dan waktu gitu teman ya. Jadi kalau seperti ini kejadiannya, saya sebagai kakak tertua di antara adik aku ya harus ini ya siap optimis gitu ya teman ya. Jadi bagaimanapun ya namanya aku itu telur rasaku keluarga itu memang kuat gitu ya teman. Jadi begitulah keadaan ya teman ya. Jadi aku harus ini ya belajar sabar menghadapi keadaan, menghadapi semua pencobaan ya teman ya. Jadi aku tidak perlu ini ya bersungut-sungut ya, aku harus melapang dada, harus belajar syukur gitu ya sama Tuhan Yesus. Ini sekarang aku mau menumpuk buah pala ya teman ya, karena inilah persyaratannya yang dianjurkan teman aku itu. Dia tukang kusuk ya, dia terbiasa menangani pasien. Jadi aku harus dengar apa katanya, karena ini obat yang mancur ya, cepat mencegah gitu ya katanya. Jadi aku terpaksa tumpuk buah palanya teman-teman sampai halus gitu ya. Jadi ini aku menumpuknya di ruang tamu ya teman-teman ya. Jadi aku harus harus fokus gitu dengan kerjaanku ini teman ya, supaya kaki adikku itu cepat sembuh dan tidak mengakibatkan efek yang tidak inginkan gitu teman-teman, kalau kita lambat mengatasinya gitu ya teman-teman ya. Jadi terpaksa aku percepat supaya kaki prosesnya itu cepat pemulihan gitu ya, untuk pencegahan dan juga tidak inginkan terjadi ya teman-teman ya. Jadi dia aku giling-giling sampai halus gitu ya teman-teman ya, supaya
tidak kasar gitu ya, karena buah pala ini kasar ya teman-teman ya. Jadi aku giling halus sampai halus banget gitu ya. Kalau dicium memang wangi banget ya teman-teman ya. Saya nggak tahu persis buah pala ini buat gunaannya apa. Setahu aku ini pasti buat gunaan tuh lauk menu gitu ya, itu masakan gitu ya. Tapi ini bisa dipakai untuk obat ya teman-teman ya, obat kaki yang seleo, tergilir atau kecelakaan begitu ya, untuk menguatkan tulang-tulangnya gitu teman, supaya pencegahan menerobos atau pencegahan pembengkakan gitu ya teman-teman. Jadi aku giling halus sampai halus gitu ya teman ya. Terus nanti aku kotakkan ke piring, aku campur minyak makan gitu ya teman ya. Jadi aku sebagai kakak tertua di antara dia, aku harus sabar menghadapi kenyataan hidup namanya kehidupan yang aku hadapi ini teman ya. Sebenarnya ini bukan masalahku, ini masalah di aku, tapi aku yang harus terlibat, terbeban untuk menangani masalah beban adik aku itu ya teman ya. Jadi aku karena saat rumah sama dia ya, bagaimanapun aku harus bertindak, harus ini ya, terbuka mata lebar-lebar, tidak begitu mementingkan diri sendiri gitu teman-teman. Jadi aku harus banyak berharga, banyak berkorban gitu ya teman-teman. Jadi aku ya gimana dibilangnya, kalau bukan saudara nggak mungkin dibantu, tapi kalau dia saudara ya mungkin karena inilah yang harus kutangani ya teman ya. Ya di mana-mana orang pasti mengalami hal yang sama seperti kurasakan. Dari perantauan punya teman dekat seperti saudara sendiri, bisa saling membantu menolong gitu ya teman. Ini karena aku satu atas sama dia, jadi aku itu bukan ini ya tipenya orang yang kamu tahu gitu ya. Tipenya aku itu yang gimana ya, mempunyai hati nurani, belas kasihan, teriba, dan juga punya toleransi kekeluargaan. Ya gimana ya, bukan harus memberi uang atau memberi makanan, tapi ya itu tenaga, waktu, pikiran, dan juga perhatian teman ya. Jadi teman-teman punya sifat karakter seperti aku mungkin tidak sanggup ya teman ya. Pasti teman-teman sana berpikir itu hanya buang waktu sia-sia, membuang hal-hal yang tidak sia-sia, yang sia-sia, karena pasti teman-teman berpikir yang ditolong itu pun bukannya ada untungnya atau bertobat gitu ya, gimana ya. Kalau jujur aja aku teman-teman ya, aku tangani adik aku si Pusu ini banyak sekali ya membuat aku rugi semua lah, kita tidak bekerja, udah gitu buat owner di luar, dan juga ini maaf katanya ini ya, mengkonsumsi narkoba gitu ya. Jadi tidak ada perubahan sama sekali gitu ya. Tapi aku tidak menghakiminya dan aku tidak mengkritiknya. Aku meluruskan jalannya gitu teman ya. Jadi aku udah berulang kali menasihatinya untuk tidak mengkonsumsi narkoba gitu ya teman ya. Jujur aja teman-teman ya, ada gitu mengkonsumsi narkoba gitu ya teman ya. Jadi inilah cobaan yang aku terima menghadapi adik aku yang tidak takut akan Tuhan ya teman ya. Jujur aja teman-teman, bukan berarti keluarga itu broken home gitu teman ya, bukan. Memang suatu kebetulan teman-teman, adik aku ini pergaulannya tidak bagus di luar sana ya teman ya. Ada teman-temannya pengkonsumsi narkoba, tapi dia jadi ikut-ikutan gitu ya teman ya. Jadi semuanya ini ya terjadi pada dia karena pergaulan buruk gitu teman ya. Tapi itulah, dia selalu bersandar sama saya kalau jika dia sakit, jika dia ada masalah gitu ya. Walaupun saya tidak bisa memberi dia uang banyak gitu ya teman-teman, tapi saya itu istilahnya berbuat kasih ya gitu ya. Seperti inilah perhatian, tenaga, waktu, dan inilah perawatan obatan dia. Seperti ini ya kejadiannya, dia mengalami hal yang tidak diinginkan teman ya. Jadi saya harus berlapang dada gitu teman ya. Memang sih dia mengkonsumsi itu, tapi tidak buat onar di rumah ini. Maksud saya, dia tidak mencari kesalahan atau keributan. Cuman ya itulah kerugiannya. Ya gimana dibilangnya, pergaulan buruk itu dia membuat ini ya, jadi tidak bagus secara pandangan kesehatan dia, atau tidak bagus bagaimana keimanan dia gitu ya. Jadi saya sebagai kakak ya harus gini ya, harus kuat mental menghadapi karakter pola pikiran dia seperti ini ya teman. Dan mudah-mudahan apa yang dia alami ini, adik aku itu berubah gitu ya, bertobat gitu ya teman. Tadinya aku sudah menasihati dia agar dia itu bertobat dan sabar gitu ya. Enggak tahu lah ya kenapa dia seperti ini adik saya. Bagaimana dia bisa ini ya mengkonsumsi narkoba gitu ya. Jujur aja, sejak pergian kedua orang tua saya itu, dia ini merasa dia itu seperti terpukul gitu ya, karena
belum sempat merasakan kasih sayang orang tua, karena pada saat dia ditinggali dia masih kecil gitu ya teman ya. Jadi dia mungkin menganggap saya ini seperti pengganti mendiang ibu saya gitu ya teman. Jadi masalahnya saya itu nggak bisa menasihati dia karena pergaulannya buruk gitu teman ya. Jadi teman-teman dia itu orangnya semua tidak ada yang beres gitu teman ya. Maksud saya tidak pernah normal pikirannya, tidak pernah beres jalannya gitu ya, semua pemakaian narkoba gitu teman ya. Tapi itulah adik saya masih bisa mengontrol diri gitu ya, menetrasikan keadaannya sehingga dia owner gitu di rumah, hanya dia istilahnya pulang makan tidur udah gitu langsung pergi gitu ya, dia tidak bikin masalah gitu ya, karena saya menekankan apa namanya, nasihati agar dia tidak melakukan kesalahan itu teman, karena dia ini sudah berhenti pekerjaannya gitu ya, ada sempat dia membantu saudara saya dan berdua gitu ya, tapi karena kelakuannya itu jadi dia ini ya istilahnya tidak pekerjaannya teman-teman ya, dia kepingin bebas gitu gimana. Jadi aku harus bagaimana lah ya teman-teman ya, kalau teman-teman mengalami hal yang sama seperti aku rasakan, tentu istri kita sama-sama udah hebat ya teman. Coba teman-teman yang sana yang nonton channel ini merasa mendengar cerita aku ini pasti tidak kuat ya teman ya. Teman-teman pasti terkejut juga kalau aku itu punya adik bungsu ngomong apa namanya, ini ya pergaulan buruk, suka pemakai narkoba gitu ya teman ya. Tapi mudah-mudahan tahun ini atau tahun depan dia sudah bertobat gitu teman ya. Dia memakai itu bukan yang mahal, tapi gak tahu lah tapi bagaimana dia bisa konsumsi itu teman ya. Jadi gimana dia bilangnya, saya gak bisa langsung menghakimi, gak bisa langsung ini ya apa namanya, mengkritik gitu ya. Jadi saya hanya menunjukkan kasih Kristus kepada diri saya gitu ya, supaya dia bersadar, dia bertobat gitu teman. Jadi saya nggak mau menghakimi apa yang dilakukannya di luar sana, saya tidak mau mengkritik atau bagaimana itulah teman ya, karena saya sebagai kakak harus ini ya bijaksana dan juga harus harus berwawasan luas gitu untuk menghadapi model orang seperti ini ya teman-teman ya. Jadi aku itu harus ini ya, harus bertengkar rasa, harus berlawan dari kita teman-teman. Jadi aku tidak mau pusing-pusing dan tidak mau bersungut-sungut gitu teman ya. Jadi aku mengalir aja bersandar kepada Tuhan Yesus supaya aku itu diberi kekuatan, kesabaran, ketabahan menghadapi adik aku yang bergaulan buruk, yang juga mengkonsumsi narkoba gitu teman ya. Jadi teman-teman harus paham ya apa yang aku rasakan ini ya teman ya. Nah ini adik aku lagi kesakitan dan menahan rasa sakit kakinya itu teman ya. Jadi aku sebagai kakak ya harus sabar dan harus tegas gitu ya menghadapi keadaan kenyataan yang dia alami gitu ya. Jadi aku sebagai kakak tidak mau ya menyombongkan diri dan tidak mau pura-pura tidak tahu dan tidak mau ini ya sok-sok gak mau peduli gitu ya. Jadi aku masih ada hati nurani belas kasihan walaupun aku itu selalu merasa dirugikan gitu teman ya. Jadi ini aku lagi mau bikin buah pala gitu ya di kakinya, poles-polesi gitu. Ini buah palanya sudah aku campur minyak makan gitu teman ya. Jadi aku poleskan di kakinya. Setelah itu nanti aku akan mengikat pakai daun gitu teman ya. Nah ini adik aku merintik kesakitan, menahan rasa sakit. Jadi aku harus mengoles pelan-pelan buah pala dan juga aku mengikat pakai daun daun apa namanya udah lupa saya, harus pelan-pelan gitu teman-teman. Jadi aku suruh dia angkat kakinya supaya aku bisa mengoles-ngoles buah palanya dari kakinya itu ya sampai ke tapak kakinya teman-teman ya. Jadi seperti itulah ya teman-teman ya, adik aku mengalami kecelakaan gitu ya. Ya mungkin ini teguran dari Tuhan supaya dia berubah, dia bertobat gitu ya. Jadi aku tidak mau pusing ya keadaan situasi aku hadapi sekarang itu teman-teman ya. Jadi aku harus belajar merendahkan diri, merendahkan hati, harus banyak belajar sabar menghadapi kehidupan fenomena yang aku rasakan ini ya. Sebenarnya ini bukan masalah aku, tapi karena aku sama dia, aku saudara daging, jadi aku sebagai kakak tertua harus terbuka mata ya, dan tidak bisa melihat hal yang terjadi pada saya gitu ya. Jadi saya harus bertindak dan harus
ini ya harus cepat mentangani ya teman ya. Ya gimana dibilangnya, karena kita itu seatar rumah, jadi aku gak mungkin mencuek gitu teman ya, karena aku tahu bagaimana persis kalau mengalami hal yang seperti ini ya teman ya. Jadi aku berusaha keras untuk berbuat kebaikan dan berbuat amal kita ya teman ya. Jadi tidak mudah bagi aku dan tidak mudah bagi teman-teman melihatnya ya teman. Nah dia merasa kesakitan, jadi aku harus pelan-pelan ya teman ya. Jadi aku ini ya mengikat pakai daun ini ya teman-teman, supaya dia tidak kesakitan. Ini aku poleskan lagi buah palanya supaya meresap menyatu gitu teman ya. Jadi aku ikat kakinya, tapaknya itu ya teman ya. Jadi dia itu yang mengalami kakinya sakit itu di tapaknya itu ya. Inilah kakinya sebelah kiri ya teman ya. Jadi teman-teman harus tahu ya, kalau namanya mengalami kecelakaan seperti itu harus melihat dulu bagaimana keadaan fisik kakinya itu teman ya. Jadi ini rencananya dia aku itu mau bawa ke puskesmas, kalau tidak puskesmas berobat gitu ya teman, disuntik tetanus gitu ya, supaya jangan pembekahan gitu teman-teman ya. Jadi ya itulah teman, aku harus sabar melihat adik aku ini mengalami tempuruk gitu ya teman. Jadi aku harus sabar menghadapi adik aku ini supaya tidak ini ya apa namanya mendapat tekanan gitu ya teman, dan juga ketakutan gitu ya. Jadi aku sebagai kakak harus sabar untuk menasihati dia supaya dia tetap sehat dan tetap semangat gitu ya menjalani perobatannya itu teman-teman ya, supaya dia cepat sembuh dan cepat ini ya pulih gitu teman-teman. Jadi mohon doakan ya teman-teman ya, supaya saya cepat sembuh, dan doakan supaya saya ini bertobat ya dari kebiasaan buruknya mengkonsumsi narkoba, dan juga bertobat dari kebiasaan pergaulan buruk di luar sana ya teman-teman ya. Jadi seperti itulah ya teman-teman yang aku rekam video ini ya teman. Jadi teman-teman sudah tahu aktivitas kehidupan seperti apa ya teman ya. Jadi setiap keluarga itu tidak ada yang sempurna saudara-saudaraku ya. Jadi yang adikku ini paling busuk lah, yang apa namanya orangnya tidak bagus ya pergaulannya teman ya, cuma dia ini si bungsu. Tapi mudah-mudahan tahun ini, tahun depan dia berubah, dia bertobat ya teman ya. Jadi teman-teman jangan terkaget ya kalau aku kayak seperti manusia sempurna di mata teman-teman, padahal aku itu mempunyai saudara tidak sempurna itu teman ya, seperti ini dia aku paling kecil ya. Jadi aku menganggap dia itu sempurna dalam Kristus, karena aku yakin percaya dia akan bertobat ya teman. Oh ya, aku cerita sedikit, adikku si Joseph ini ya, waktu masih bayi aku yang ngurus gitu ya. Jadi aku memberi dia nama Yosef gitu ya. Kenapa aku berikan dia nama Yosef? Aku kalau ingat dulu pas ada acara KKR gitu ya teman ya, aku mengikuti acara KKR kesembuhan gitu di lapangan di stadion Teladan gitu ya. Ada seorang pendeta datang dari Singapura, nama pendeta itu Yosef Splinter kan. Jadi karena namanya keren, orang cakep ganteng. Jadi pada saat itu aku masih SD atau SMP, aku sudah lupa. Jadi nama dia aku ini si musuh ini ya, aku yang berikan nama dia si Joseph gitu ya. Jadi kenangan-kenangan yang tak terlupakan itu ya, ketemu pendeta cakep ya di Stadion Teladan masa aku remaja kayak kalau salah ya teman. Jadi itulah ya teman-teman, namanya si Joseph tidak sesuai dengan kelakuannya hari ini ya teman ya. Jadi aku merasa berdosa sama Tuhan Yesus karena aku memberi nama istimewa sementara kelakuannya tidak sesuai ya teman ya. Jadi mudah-mudahan tahun ini dia berubah, bertobat, dan tahun depan juga bertobat gitu ya. Teman-teman jangan ini ya, jangan langsung mengkritik yang pedas, jangan langsung menghakimi yang pedas, karena teman-teman ini aku memberi Oke lah teman-teman, cuma itu aja lah yang aku ceritakan apa yang terjadi, keadaan yang aku hadapi sekarang ini teman-teman ya. Jadi teman-teman, inilah aku harus belajar bagaimana menghadapi situasi seperti ini. Aku belajar bersabar, belajar merendahkan diri, merendahkan hati, dan belajar untuk rasa ketoleransi keluarga itu, dan belajar rasa kemanusiaan itu ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan apa yang aku tabur ini biarlah ya Tuhan membalas. Cuma itu aja lah teman-teman, supaya adikku ini cepat bertobat dan berubah gitu ya teman-teman ya, dan jauhkan pergaulan buruk gitu ya teman ya.
Oke lah ya teman-teman, aku istirahat dulu, duduk sambil melamun dan merenungkan keadaan ya teman-teman ya. Jadi aku cerita-cerita seperti ini bukan berarti aku mengemis sama kalian teman-teman ya, bukan berarti aku mengemis subscriber, bukan berarti mengemis komentar, bukan berarti mengemis views gitu teman ya. Aku berkata-kata seperti ini supaya menjadi berkat bagi kalian melihat, supaya menjadi inspirasi kehidupan bagi kalian yang mengalami hal yang sama seperti aku rasakan. Tidak ada yang manusia di dalam keluarga itu pasti sempurna, pasti dalam satu keluarga itu ada yang tidak kita inginkan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus belajar arti kehidupan itu, harus belajar bersyukur aja ya teman ya. Jadi sekarang ini aku sudah duduk santai, aku minum susu energen dan juga makan kerupuk apa ya, sapi gitu ya. Jadi aku harus relax gitu ya teman-teman. Terima kasih ya teman-teman sudah mau mendengarkan cerita saya, dan terima kasih buat teman-teman yang mau nonton channel saya. Ya teman-teman yang baru bergabung, maksud saya baru mampir, dan mohon tombol subscribe juga ya teman ya. Dan teman-teman yang sudah saya subscribe, terima kasih sudah mampir dan terima kasih sudah menonton channel saya. Oke lah teman-teman, cuma ini aja saya katakan tentang apa yang terjadi kehidupan saya hari ini teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat dan semoga ini berguna bagi teman-teman lihat. Terima kasih teman-teman ya. Say goodbye. Bye bye.